Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Makanan Sumber Energi. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Amsal 17 ayat 1. Dua ayat inti ini menunjukkan pentingnya memiliki ketentraman pikiran dalam menikmati makanan. Dengan hati yang damai, maka makanan sederhana akan memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, apakah benar makanan sayur dan roti yang sangat sederhana itu lebih berkhasiat daripada makanan daging? Dalam buku Makanan Sehat yang ditulis oleh penulis, dilaporkan dengan rinci berbagai hasil percobaan. Misalnya, Dr. Per-Olof Astrand telah mengadakan sebuah riset terhadap 9 pembalap sepeda Olympic Games dari Swedia. Riset yang dibuat ialah dengan cara menguji mereka dalam beberapa lama mereka dapat mengendarai sepeda stasioner setelah diberi makanan tertentu untuk 3 hari lamanya. Pada 3 hari pertama mereka diberikan makanan yang mempunyai kadar protein dan lemak yang tinggi, termasuk daging di dalamnya. Ternyata mereka mempunyai daya tahan bersepeda sampai 57 menit. 3 hari kemudian mereka diberikan makanan campuran berupa kadar protein dan lemak yang rendah, bercampur dengan karbohidrat. Ternyata daya tahan mereka dalam bersepeda mencapai waktu 114 menit. Kemudian 3 hari berikutnya mereka diberi makanan yang mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi bersama dengan sayur-sayuran. Ternyata rata-rata daya tahan mereka dalam balap sepeda mencapai 167 menit. Dengan demikian daya tahan berolahraga kurang lebih 3 kali lebih besar pada mereka yang menggunakan makanan vegetarian atau dalam kurung 167 menit dibandingkan dengan mereka yang memakan daging 57 menit. Dapatkah Anda mempunyai ide bila Anda dipanggil sebagai juru masak untuk atlet? Suatu riset yang lain telah dibuat oleh Dr. Irving Fisher dari Yale University atas 49 orang yang menggambarkan 2 macam golongan makanan yang berbeda, yaitu golongan yang memakan makanan vegetarian dengan golongan pemakan daging. Mereka disuruh untuk merentangkan tangan ke depan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hanya 2 dari 15 orang yang memakan daging dapat bertahan merentangkan tangannya lebih dari 15 menit. Sedangkan dari mereka yang memakan makanan vegetarian, ternyata 22 dari 32 orang sanggup bertahan merentangkan tangan mereka lebih dari 15 menit. Lebih mengherankan lagi, didapatkan tidak ada satupun dari pemakan daging yang sanggup bertahan merentangkan tangan mereka dengan lebih dari setengah jam. Sedangkan 15 dari orang yang memakan makanan vegetarian dapat melampaui waktu tersebut. Nah, dari mereka yang vegetarian 9 orang mencapai waktu 1 jam, 4 orang mencapai waktu 2 jam, dan ada 1 orang yang dapat mencapai waktu sampai 3 jam. Satu hal lain yang lebih menarik lagi bahwa mereka yang vegetarian cepat sekali pulih kembali keadaannya seperti semula setelah selesai percobaan. Sedangkan mereka yang memakan daging memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemulihan tersebut. Dengan demikian tulisan Raja Salomo bukan hanya soal ketentraman, tetapi dalam hal energi juga. Para vegetarian lebih kuat dari yang pemakan daging. Kalau begitu, agar lebih bugar, marilah kita mengikuti resep Tuhan dalam memilih makanan sehat, yaitu makan makanan vegetarian. Tuhan Yesus memberkati.